Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Husain Insawan MAG yang saya hormati, pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesehatan, kesempatan sehingga bisa membuat tugas video yang diberikan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa manusia dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti yang dirasakan pada kesempatan ini. Langsung saja perkenalkan, nama saya Esnawati, NIM 2021 0101 060048. Saya dari program studi Tadris Bahasa Inggris kelas B, mata kuliah PKN. Langsung saja di sini saya akan membawakan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Materi yang pertama yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya, seperti yang kita ketahui, Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni. Dan Pancasila itu memiliki 5 poin ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Pancasila juga dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Dijadikan sebagai dasar negara Indonesia karena Pancasila itu memiliki asas-asas, yaitu asas ketuhanan yang Maha Esa, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kedaulatan rakyat, dan asas keadilan sosial. Jadi menurut Insinyur Soekarno sendiri, dia berpendapat bahwa Pancasila itu isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu karena adanya kebudayaan Barat. Dalam hal ini Pancasila itu tidak hanya sebagai falsafah bangsa, tetapi juga menjadi falsafah bangsa Indonesia. Dan pada lambang negara Republik Indonesia, Garuda Pancasila, Pancasila itu dia menyatakan bahwa Pancasila itu dia falsafah dan ideologi negara yang diharapkan bisa menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang kesatuan dan persatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Lalu ada fungsi dan peranan Pancasila. Yang pertama itu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang ketiga, Pancasila itu sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum lainnya. Artinya Pancasila itu Indonesia itu sumber hukumnya diambil dari Pancasila. Begitu. Terus ada Pancasila itu sebagai perjanjian luhur bangsa. Jadi Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi Pancasila disebut filsafat karena Pancasila itu memiliki ciri-ciri yang fundamental, sistematis, universal, dan integritas. Dan ada juga filsafat. Seperti yang diketahui, filsafat itu adalah philos dan sophia, yang artinya itu mengetahui, pengetahuan yang berminat untuk mencapai kebenaran. Kebenaran di sini itu artinya kebenaran yang telah dibuktikan secara benar, begitu, secara nyata. Ya, jadi
Ada juga yang namanya falsafah. Falsafah menurut Plato dia itu adalah suatu pandangan hidup dalam negara yang bisa dikatakan juga sebagai ideologi. Begitu. Pancasila sebagai falsafah hidup adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya, ketepatannya, dan juga manfaatnya. Terus ada namanya nasionalisme. Nasionalisme itu sendiri artinya adalah perasaan cinta terhadap bangsa dan negara, dan tanpa membenci atau merendahkan negara lain. Jadi dalam hal ini nasionalisme itu dia perasaan cinta kita terhadap negara kita, dan tanpa merendahkan negara lain. Jadi artinya kita bisa mencintai negara kita sendiri tanpa merendahkan negara-negara yang lain begitu. Dan juga demokrasi ini ada dua jenis, yaitu demokrasi secara langsung dan juga ada demokrasi tidak langsung ya. Jadi demokrasi langsung itu dia demokrasi yang pelaksanaan diwujudkan dengan keterlibatan langsung rakyat dalam proses pengambilan keputusan, atau kebijakan pemerintah. Jadi artinya demokrasi langsung ini dia itu rakyat langsung yang turun untuk yang terlibat dalam pengambilan keputusan dalam pemerintahan ini. Artinya itu rakyat yang turun langsung untuk mengambil keputusan. Dan juga ada demokrasi secara tidak langsung. Secara tidak langsung itu dia maksudnya demokrasi yang pelaksanaannya diwujudkan dengan melalui perlibatan wakil rakyat yang terpilih dalam proses pengambilan kekuasaan, pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah begitu. Jadi dalam hal ini demokrasi ini dia pelaksanaannya diwujudkan, namun rakyat itu tidak terlibat langsung, tapi yang terlibat di situ adalah wakil rakyat yang terlibat di situ. Jadi intinya wakil rakyat yang terlibat berarti dalam hal ini wakil rakyat itu adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat begitu. Terus ada juga namanya nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi itu dia ada kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk mengeluarkan suara, namanya berdemo begitu, itu kebebasan. Dan juga kebebasan berpartisipasi dan kebebasan memilih agama, karena di Indonesia itu banyak sekali agama. Tapi meskipun kita berbeda agama, kita harus saling menghargai, toleransi lah, saling menghargai antar beda agama, seperti Islam dengan Hindu, Buddha, Kristen gitu. Kita harus menghargai. Terus ada keunggulan dari demokrasi langsung. Keunggulan dari demokrasi langsung itu dia menjamin kendali warga terhadap kekuasaan politik. Terus ada masyarakat lebih mudah menerima keputusan yang sudah dibuat. Terus ada hubungan demokrasi dengan pemilu. Tentunya pemilu itu berhubungan dengan demokrasi ya, karena pemilu itu merupakan salah satu prinsip dari demokrasi. Jadi pemilu itu harus dijalankan atau dilakukan, karena ini merupakan prinsip dari demokrasi itu sendiri. Terus ada demokrasi perwakilan, tidak bisa dilepaskan dari penyelenggara pemilu. Jadi intinya demokrasi dan pemilu ini dia saling berkaitan begitu. Terus saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya juga manusia biasa. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.